حي على الفلاح. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kita atas anugerah yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam. Walaupun di sana sini kita mengalami permasalahan, musibah, cobaan, ujian, tapi kita yakin takdir Allah adalah yang terbaik. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun kita, teladan kita bagaimana mengarungi hidup yang sekali ini penuh dengan optimis, penuh dengan kedekatan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, dalam khutbah Jumat yang singkat ini, khatib akan mengambil tema apa hakikat hidup dan kemana hidup setelah mati. Inspirasi dari surat Al-Anbiya ayat 34 sampai dengan 36. Hal ini terkait dengan bagaimana sahabat-sahabat kita yang ingin melaksanakan umroh akhirnya harus tersandung karena ada virus corona. Moga-moga niat baik mereka yang ingin melaksanakan umroh diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak sampai ke Mekah Al-Mukarramah ataupun ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hal ini, wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa immitta fahumul khalidun. Wahai Nabi Muhammad, kami tidak menjadikan orang-orang sebelummu kekal dan abadi. Apakah ketika engkau nantinya wafat, mereka orang-orang yang ada di sekitarmu dari kaum Quraisy ataupun para sahabat akan hidup kekal dan abadi? Pertanyaan ini disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Sekarang beliau sudah wafat, dan pertanyaan ini juga berlaku bagi diri kita individu masing-masing. Kita masih hidup, maka Allah Subhanahu wa taala berkata, Allah tidak pernah menciptakan manusia sebelum kita kekal dan abadi. Semua yang hidup pasti mati. Inilah tema kita, apa hakikat hidup dan kemana hidup setelah mati. Artinya hidup ini tidak kekal. Semua yang hidup pasti mati. Dan yang terpenting dari itu, ayat 34 dari surat Al-Anbiya ini menginspirasikan kepada kita, afa immitta fahumul khalidun, untuk tidak begitu peduli dengan mereka yang menyakiti kita, karena kita harus menyibukkan diri dengan dosa-dosa kita. Introspeksi diri, muhasabatun nafsi adalah salah satu cara agar hidup yang sekali ini diampuni oleh Allah segala dosa-dosa kita, agar Allah dengan sukacita
menempatkan kita yang beriman dan beramal soleh ini di surganya Jannatul Firdaus. Kita akan kembali kepada Allah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala akibat kesukaan kita untuk mensucikan diri. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai hamba-hamba yang berjiwa tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, pulanglah, irji'i ila rabbiki, kepada Tuhanmu, ila rabbiki radiyatan maradiyah, penuh dengan sukacita, penuh dengan kerelaan, penuh dengan kebahagiaan, karena Allah pun menyambut kita dengan sukacita, menyambut kita dengan kerelaan. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Inilah prinsip dari hidup yang sementara ini, bahwa setiap manusia yang hidup ini pasti mati, tak terkecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkait dengan sosok Nabi Isa alaihissalam, setiap yang namanya makhluk, Nabi Isa pun akan mengalami kematian. Wa ma qataluhu wa ma shalabuhu walakin subbiha lahum wa ma qataluhu yakina bal rafa'allahu ilaihi. Allah tidak menetapkan Nabi Isa terbunuh, yang dibunuh oleh kaum pada masa itu, tapi Allah membuat dia seperti Nabi Isa, dan orang itulah yang disalib. Allah mengangkatnya, dan kemudian di ayat yang lain Allah menegaskan bahwa Nabi Isa alaihissalam, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya, aku, kata Allah, pasti mewafatkanmu dan pasti akan mengangkatmu. Inilah dia prinsip pertama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut. Surat Al-Anbiya ayat 35 lanjutannya menegaskan bahwa setiap yang bernyawa, nafas, za'iqatul maut, merasakan, mencicipi kematian. Artinya apa? Jasad kita mati, tapi ruh berpindah. Sebagaimana mencicipi makanan, yang satu gentong itu pasti kita mencicipinya sedikit, karena kita hanya ingin tahu apakah ini cukup garam atau kurang asam atau lainnya. Begitulah kematian, hanya mencicipi, karena ruh berpindah dari alam rahim ke alam dunia, dari alam dunia berpindah antara raudhah min riyadil jannah atau hufratun min hufarin niron. Apakah setelah mati kita berada di taman dari taman-taman surga, atau lubang dari lubang api neraka? Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, jangan engkau berkata orang yang meninggal di jalan Allah itu mati, bal ahya, mereka adalah hidup, inda rabbihim yurzaqun, di sisi Tuhannya mereka terus mendapatkan rezeki. Maka yang terpenting dari hidup sekali ini, sebelum merasakan kematian nantinya, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, bahwa hidup sekali ini pasti mengalami ujian dan cobaan. Jemaah calon umroh diuji, dan begitu juga hidup sekali ini pasti diuji. Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata nabluukum dan fitnah, bala dan fitnah bahasa Indonesia, tapi sebenarnya bahasa Arab bala dan fitnah itu bukanlah negatif. Ujian dan cobaan itu bukanlah negatif. Sebagaimana dosen atau kampus Universitas Medan Area menguji mahasiswa-mahasiswinya dalam bentuk UAS ataupun UTS
atau ujian kuis atau apapun itu namanya. Bukan berarti kampus ini benci dengan mahasiswa, tapi ujian adalah sarana agar mahasiswa memiliki ukuran yang jelas dan pasti untuk naik tingkat dan level berikutnya. Begitulah ujian yang diberikan Allah dalam kehidupan yang sekali ini. Allah menyebutkan nabluukum bisyarri, kami uji dengan kejahatan. Pemahaman jahat, bisa jadi ada orang jahat di sekitar kita, atau bisa jadi ada peristiwa yang menyedihkan di antara kita. Peristiwa yang menyedihkan ini boleh jadi bersumber dari Allah berupa takdir buruknya, atau boleh jadi dari orang lain yang memang iri dengki hati kepada kita, sebagaimana Nabi Muhammad mendapatkan perlakuan kasar dari kaum kafir Quraisy. Atau peristiwa buruk ini bersumber dari individu kita masing-masing. Apapun ceritanya, sama ada orang jahat di sekitar kita, ataupun peristiwa-peristiwa yang membuat kita mengalami musibah dan masalah, semua itu adalah ujian. Apakah kita tetap berpikir positif? Apakah umat Islam masih mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, rupanya ujian Allah tidak saja dalam bentuk musibah, dalam bentuk orang-orang jahat, atau bahkan iblis dan setan mengganggu pikiran-pikiran baik kita, tapi kebaikan wal khairi, orang baik di sekitar kita juga menjadi ujian. Apakah keberhasilan kawan membuat kita berbesar hati atau menjadi manusia yang iri dengki, atau peristiwa-peristiwa yang baik menimpa kita membuat kita menambah jauh kepada Allah dengan bangga dan angkuhnya berkata, saya berhasil karena saya belajar sungguh-sungguh. Ini juga ujian yang terkadang ujian dalam kebaikan sering mengalami musibah dan malapetaka dalam arti sesungguhnya, di balik ujian dalam kesedihan dan kegundah gulanaan itu. Betapa banyak manusia yang jatuh tabrakan di jalan tol dibandingkan jalan yang berliku-liku ataupun jalan yang tak mulus itu. Satu hal yang terpenting dari hidup ujian dalam keburukan dan kebaikan ini adalah firman Allah di akhir ayat 35 dari surat Al-Anbiya, wa ilaina turja'un. Jadikan ujian sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, sama ada kita gagal ataupun berhasil mengarungi kehidupan ini. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, satu prinsip tegas dan lugas dalam Islam, apabila kita semua masuk ke dalam surga, maka kita adalah orang yang berhasil walaupun kita gagal mengarungi kehidupan ini. Dan walaupun kita berhasil dalam kehidupan dunia ini mencapai target yang kita inginkan, jika masuk neraka sebenarnya kita adalah gagal. Inilah prinsip hidup orang yang beriman, sehingga tahu wa ilaina turja'un, kami semua akan kembali kepadamu ya Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un, kami ini milikmu ya Allah. Dengan sukacita ataupun terpaksa, semua yang hidup pasti akan kembali kepada Allah. Terakhir, dalam ayat 36 dari surat Al-Anbiya, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan kepada Nabi Muhammad dan kepada kita sebagai pengikut Nabi Muhammad, wa iza ra'akal ladzina kafaru an yattakhizunaka illa huzwa ahadzal ladzi yazkuru alihatakum wa hum bi dzikrir rahmani hum kafirun. Inilah wa iz ra'akal ladzina kafaru, ketika engkau Nabi Muhammad melihat orang-orang kafir menjadikan dirimu sebagai olok-olok ejekan. Kita serius bagaimana melihat akhirat, bagaimana ingin mencapai surga dan terhindar dari neraka. Tapi di sana dan sebagian besar manusia menjadikan Islam, menjadikan akhirat, menjadikan surga dan neraka, bahkan Nabi Muhammad dan Al-Quran sebagai bahan ejekan, cemoohan, caci maki. Ini tidak saja terjadi di saat ini, dulu dan akan datang.
terus kita akan menemukan firman Allah ini masih berlaku. Illa huzwa, cacian makian. Ahadzal ladzi yazkuru alihatakum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kasih sayangnya mengatakan kepada umat kaum kafir Quraisy dan para musyrik itu, ayo menyembah Allah, Tuhan yang Maha Esa. Sebaik apapun kamu menyembah patung dan berhala, tidak akan diterima seluruh amal baikmu. Engkau adalah 0 kali 1 juta sama dengan 0. Karena tanpa tauhid, tanpa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, semua kebaikanmu 0. Nasihat yang baik ini dihadapi kaum kafir Quraisy dengan candaan, atau bahkan lebih dahsyat dari itu, permusuhan. Alhamdulillah, umat manusia banyak yang setia kepada Islam. Ada 100.000 lebih orang yang beriman kepada Nabi Muhammad dalam 23 tahun risalah kenabiannya di Mekah dan Al-Madinah Al-Munawwarah. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, terakhir wahum bizikrir rahmani hum kafirun. Allah menegaskan kepada Nabi Muhammad bagaimana Allah dengan kasih sayangnya Ar-Rahman yang seharusnya dipuji atas anugerah yang telah begitu banyak diberi Allah kepada kita. Tapi sayangnya hum kafirun, mereka ingkar. Napas kita anugerah dari Allah, mata bisa melihat anugerah dari Allah, telinga bisa mendengar anugerah dari Allah, tangan, kaki semuanya anugerah dari Allah, jantung bisa bergerak, paru-paru, ginjal, bahkan udara yang kita hirup anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya manusia diberi kesempatan untuk hidup sekali, mereka kafir, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, melalui 3 ayat 34, 35, 36 dari surat Al-Anbiya kita dapat mengambil kesimpulan. Yang pertama, hidup adalah ujian. Inilah dia hakikat hidup. Sama ada kesuksesan ataupun kegagalan. Kesuksesan kita sesungguhnya bila mukmin muslim berada di surga tanpa harus transit di neraka. Yang kedua, siapapun yang hidup pasti mati. Yang ketiga, ayo kita isi hidup sekali ini dengan tauhid la ilaha illallah sebagai jantung yang menggerakkan seluruh darah sekujur tubuh kita, yang menggerakkan seluruh aktivitas kita sehari-hari. Karena Allah, ilahi anta maksudi, ya Allah, tujuan hidupku adalah engkau. Yang keempat, setelah mati manusia pasti akan dinilai oleh Allah untuk ditempatkan di surga atau neraka. Moga-moga kita semua ditempatkan Allah di surga Jannatul Firdaus, dan moga-moga kita semua tidak transit di neraka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Faya fauzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala fi ayatin ukhra
innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat amin ya qadhiyal hajat. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma ansur man nasaraddin wa khzul man khazalal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Uzkurullahal azim yadhkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.